Pemirsa, permintaan donor plasma konvalesen bagi para penyintas COVID-19 belakangan semakin meningkat seiring dengan terus bertambahnya angka pasien terinfeksi COVID-19. Nah, sebagai salah satu penyintas COVID-19 nih, saya tentunya tidak mau melewatkan kesempatan untuk menjadi pendonor plasma konvalesen. Dan berikut saya merangkum pengalaman saya saat melakukan donor plasma. Semoga ini bisa menjadi pencerahan kepada pemirsa semua. Dan semoga saja ini apa saja persyaratannya untuk menjadi pendonor dan apa yang akan dilakukan selama pendonoran. Berikut informasinya. Setahun sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Jumlah terinfeksi virus mematikan ini terus bertambah setiap hari. Di tengah pergulatan para ahli untuk menemukan obat maupun vaksin terhadap virus ini, terapi plasma konvalesen pun mengemuka. Terapi ini sudah dikenal sejak lama di dunia medis sebagai sebuah metode untuk membantu penyembuhan pasien. Di antaranya saat epidemi flu pada 1918 dan 1957. Serta saat wabah SARS, H1N1 atau flu babi hingga Ebola. Setelah dinyatakan sembuh, seorang pasien COVID-19 akan membentuk antibodi yang tersimpan dalam plasma darahnya. Antibodi dalam plasma darah ini dapat diberikan melalui transfusi untuk membantu penyembuhan mereka yang sedang berjuang melawan infeksi virus corona, terutama yang memiliki gejala berat. Dikutip dari cnbcindonesia.com, Ketua Palang Merah Indonesia Yusuf Kala menyebut tingkat keberhasilan terapi plasma konvalesen mencapai 90%, sehingga menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menekan tingkat kematian akibat COVID-19. Sebagai penyintas COVID-19, saya pun tak mau melewatkan kesempatan menjadi pendonor plasma konvalesen. Sebelumnya, pastikan diri kita sudah memenuhi persyaratan sebagai pendonor. Di antaranya berusia antara 18 hingga 60 tahun, dengan berat badan minimal 55 kg. Diutamakan pria atau bila wanita harus yang belum pernah hamil dan pastinya pernah terkonfirmasi COVID-19 dan sudah dinyatakan sembuh. Jika syarat sudah terpenuhi, lakukan pendaftaran melalui situs plasma konvalesen COVID-19 dan isi semua data yang diminta. Selain melalui website, pendaftaran juga bisa dilakukan lewat aplikasi Ayo Donor PMI atau call center 117. Selanjutnya, kita akan ditelepon oleh petugas terkait untuk verifikasi data dan penjadwalan pendonoran. Di hari penjadwalan, saya diminta mengisi formulir persetujuan pendonoran, lalu diambil sampel darahnya untuk pemeriksaan darah lengkap. Proses ini memakan waktu sekitar 30 menit. Jika hasilnya bagus, maka bisa lanjut ke tahap berikutnya, yakni pengambilan plasma konvalesen. Jadi pemirsa, ini darah saya sedang diambil dengan mesin aferesis. Ini tujuannya untuk memisahkan darah saya dengan plasma konvalesen. Nah, ini kurang lebih memakan waktu 30 sampai dengan 45 menit untuk mendapatkan plasma konvalesen seberat 450 sampai dengan 650 ml. Selama proses ini, saya tidak boleh banyak bergerak dan hanya diizinkan untuk menggenggam stress ball saja. Ini tujuannya adalah untuk melancarkan proses pengambilan darah. Waktu terbaik untuk mendonorkan plasma konvalesen adalah ketika sembuh dari COVID-19 dalam kurun waktu 3 bulan. Karena dalam periode itu kadar antibodi di dalam darah masih terbilang tinggi. Nah, jadi barusan saya sudah selesai melakukan pendonoran plasma konvalesen. Jadi rasanya memang tubuhnya lebih lemas begitu ya. Namun biasanya setelah makan dan juga minum ini tubuh akan kembali segar. Tapi tetap tidak disarankan untuk melakukan aktivitas berat setelah melakukan pendonoran plasma konvalesen. Seiring dengan meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka meningkat pula kebutuhan plasma konvalesen di DKI Jakarta. Rata-rata perharinya dibutuhkan 40 hingga 50 kantung plasma atau sekitar 1.200 per bulan. Jumlah kebutuhan kantung plasma ini sayangnya tidak seiring dengan jumlah pendonor yang datang. Jika ada keluarga yang membutuhkan plasma, yang pertama memang untuk pemakaian plasma ini harus persetujuan dari dokter penanggung jawab di rumah sakit. Jadi dokter penanggung jawab meminta melalui rumah sakit kepada PMI DKI. Jadi nanti kami akan melayani sesuai dengan rumah sakitnya. Apakah rumah sakit tersebut memiliki bank darah atau tidak memiliki bank darah. Diharapkan kedepannya akan semakin banyak para penyintas COVID-19 yang melakukan pendonoran plasma darah demi membantu mereka yang sedang berjuang melawan infeksi virus corona. Reza Helmi, Arif Yunan, Jakarta.